Season 2. Istri untuk Sang Mafia. Bab 19. Warga menolak. Itu kerja kalian saja yang tidak becus. Marah Darren pada anak buahnya yang lemah. Ia pun nekat menemui calon mertuanya. Siapa lagi kalau bukan Dev? Darren pada malam hari mendatangi dermaga, di mana tempat itu dijadikan markas organisasi Black Hawk. Tentu, dengan kata lain, Dev telah mengambil alih wilayah dari para mafia bea cukai itu. Bagaimana dengan lahan itu? Kapan berkas kepemilikannya jatuh di tanganku? Tagih Darren dengan gaya bicaranya yang pongah. Dev menatap pria ingusan di hadapannya itu dengan rahang mengeras. Temukan putriku, maka akan kupastikan lahan itu menjadi milikmu. Pekerjaan seperti itu hal yang mudah bagi organisasi kami, tantang Dev. Ia tahu jika pria menjijikkan di hadapannya ini tengah meremehkannya. Cik, putrimu itu menyusahkan saja. Entah dia bersembunyi di mana. Semua orangku telah mengawasi desa itu namun tidak ada satu jejak pun yang mereka temukan. Sebenarnya, kau ini tengah mengerjaiku atau apa? Darren menggebarak meja dan berdiri. Tatapannya tajam mengarah pada Dev. Cari mati benar anak ini. Begitu pikir autor. Sontak, anak buah Dev yang berada di belakangnya langsung mengarahkan senjata ke arah Darren. Mereka tidak terima jika sang ketua diintimidasi seperti itu. Darren langsung meneguk ludahnya kasar. Pria itu lupa sekuat apa mafia di hadapannya ini. Pantas saja, putriku tidak ingin menikah denganmu. Ternyata kau itu bodoh dan menjijikkan. Otakmu hanya ada selangkangan wanita. Seru Dev dengan posisi yang masih sama. Tenang namun mengancam. Glek. Darren sekali lagi menelan ludahnya. Kedua matanya membulat sempurna. Pria di hadapannya yang merupakan calon mertuanya ini ternyata sudah tahu sepak terjangnya. Bagaimana bisa? Padahal selama ini Darren dengan begitu bersih dan lihat dalam menyembunyikan tabiatnya itu. Di depan publik, pria ini terkenal sebagai anak yang baik. Bahkan, dirinya telah memiliki seorang istri dan anak dari pengusaha terkenal. Biasa, pernikahan bisnis untuk menguatkan dinastinya. Keluarga kecilnya itu ia tempatkan di luar negeri. Karena pernikahan mereka hanya di atas kertas saja. Demi kepentingan bisnis dan image. Sedangkan, Darren sama sekali tidak mengurusi hidup wanita yang ia nikahi itu. Pria itu hanya sebatas memberinya status dan nafkah saja. Wanita itu juga tidak pernah mengurusi segala macam kelakuan Darren di belakangnya. Ia tak peduli. Selama hidupnya beserta sang anak nyaman, aman dan damai dan tercukupi. Soal kebutuhan biologis, semua itu bisa terselesaikan dengan uang. Asalkan kau pandai bermain dengan benar dan bersih. Singkirkan para media dari itu semua. Atau kau bisa menyumpal mata, mulut dan kuping media dengan uang dan kekuasaanmu. Intinya, kau berkuasa dan beruang. Maka kau bebas melakukan apapun di atas dunia ini. Kau bebas menciptakan nama baik sesuai yang kau inginkan. Ya, di depan publik kau bisa jadi malaikat tak bersayap tapi di belakang kau sebenarnya adalah iblis tak berhati nurani. Siapa yang tahu? Dan, siapa yang mau tahu? Karena itulah, Darren tak menyangka jika Dev akan mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya. Bahkan, Darren juga terkejut akan alasan Felicia menghindarinya. Sial.
Apa yang Anda katakan? Beraninya kau mengancamku dengan senjata. Darren memberanikan dirinya. Walaupun orang-orang yang ia bawa jauh lebih dikit dibanding anak buah Dev. Darren juga tidak memiliki senjata selengkap dan secanggih ini. Harapannya bekerja sama dengan organisasi bawah tanah adalah untuk memperkuat kekuasaannya. La ingin membuktikan pada sang ayah bahwa proyek ini berhasil di tangannya. Ia tak mau harta sejumlah triliunan itu tak jatuh di tangannya. Ia bahkan mengincar salah satu kota sebagai aset di masa depannya. Hingga, Darren hanya tinggal ongkang-ongkang kaki dan kekayaan pun sujud di hadapannya. Oh, harapan yang benar-benar indah. Wilson. Dev memanggil asistennya. Pria itu maju dengan remote di tangannya. Dev menekan salah satu tombolnya dan muncullah video seorang pria yang sedang menggauli anak di bawah umur, kemudian membuangnya ke jalanan begitu saja setelah mengasap madunya. Darren menatap layar di belakangnya dengan muka pias. Pria itu seketika merasa seperti tersengat listrik bertegangan tinggi. Lututnya lemas, tubuhnya terasa seperti jeli. Hal itu membuatnya refleks mencari pegangan agar tidak tumbang dan memalukan. Sial! Dari mana dia mendapatkan rekaman itu? Batin Darren bertanya-tanya hingga vertigo tiba-tiba menderanya. Lepaskan proyek di desa itu, maka video ini akan aman. Dev tiba-tiba memberikan tawaran bernada ancaman pada Darren. Sontak saja pria itu mati kutu dibuatnya. Proyek di desa tersebut adalah kunci kesuksesannya di masa depan. Mana mungkin dia serahkan begitu saja? Mana mungkin? Sergah Darren memberanikan dirinya. Dev pun berdiri. Ia muak lama-lama berbicara dengan pria menjijikkan ini. Entah kenapa, hatinya perlahan ingin menjauhi orang-orang picik dan licik seperti Darren. Dev merasa apa yang ia lakukan semakin membuat hidupnya tertekan. La berharap, dengan melepaskan kekuasaan Darren dari desa itu maka sang putri akan menunjukkan dirinya. Dev yakin jika Felicia tengah bersembunyi dengan caranya yang unik. Namun, ia sama sekali tidak mampu menerka apa yang saat ini dilakukan putrinya itu. Lepas, atau tersebar. Silakan pilih. Dev kembali menatap Darren dengan penuh ancaman. Proyek itu milik ayahku. Aku tidak bisa melepaskannya begitu saja. Bukan hanya perusahaanku yang bertanggung jawab. Sanggah Darren. Dev mengepalkan dua telapak tangannya menahan amarah. Membunuh Darren nyatanya tidak semudah menghabisi lalat hijau. Bagaimanapun, pria di hadapannya ini adalah penerus dari sang penguasa. Petinggi yang memiliki dinasti tak terkalahkan. Baik di singgasana pemerintahan daerah maupun persatuan pengusaha negeri ini. Ah, sumpah demi apapun. Mimin pun pusing memikirkan apalagi menjabarkan. Semua hal yang terjadi tak lepas dari intrik para oligarki. Kau tidak bisa semudah itu menekanku, Tuan Dev Allen. Darren tersenyum smirk ketika mendapati ketua mafia di hadapannya tak berkutik. Di tempat lain. Ayo ngaji lagi. Ajak Felicia. Zain baru saja kembali dari masjid. Pemuda itu terkesiap kaget karena istrinya telah siap dengan mukena yang membalut tubuhnya. Kamu habis sholat? Tanya Zain setelah menyerahkan tangannya untuk Felicia cium. Iya. Jawab Felicia singkat. Dia langsung mengambil jus sama. Felicia sudah menyelesaikan igro selama 1 pekan ini. Luar biasa memang. Otaknya entah terbuat dari apa. Zain pun tak habis-habis kagumnya. Sama siapa? Memangnya sudah bisa? Sama Umi. Bisa dong, gampang gerakannya. Tapi bacaannya belum hafal semua.
Sebentar lagi pasti bisa. Aku akan cerdas, jawab Felicia lagi. Zain tak tahan untuk tidak tersenyum. Walaupun rasa gemas itu ia tahan sekuat tenaganya. Masya Allah, istriku ini luar biasa. Mungkin, kamu benar-benar bidadari yang Allah kirimkan untukku, kata Zain tak sangat memuji Felicia dengan tatapan mata penuh cinta. Sementara Felicia, dia terpaku diam tak bergerak. Tatapan serta ucapkan Zain barusan seakan membiusnya. Ya Allah, dia bengong. Zain pun terkekeh mendapati ekspresi Felicia saat ini. Aduh, dia makin tampan saja kalau tertawa. Oh, jantungku. Bab 20. Ayo. Zain duduk di hadapan Felicia. Merentangkan lekar atau meja untuk meletakkan Al-Quran. Kita mulai dari surah Al-Fatihah ya. Di mana surah ini juga disebut sebagai induknya Al-Quran. Umul Kitab, pembuka. Segala hal yang ada dalam Al-Quran terangkum di surah ini. Bahkan, benar atau tidaknya sholat kita, diterima atau tidaknya sholat kita. Semua berawal dari benar atau tidaknya kita dalam membaca Al-Fatihah. Rasulullah pun mengatakan bahwa Al-Fatihah adalah surah yang paling agung, tutur Zain dengan lembut dan senyum hangatnya. Semenjak Felicia bertekad mempelajari agamanya lebih dalam, sang ustadz selalu menatap Felicia dengan penuh kekaguman. Wow, luar biasa sekali, sahut Felicia yang mulai merasa risih dengan cara Zain menatapnya. Pandangan pemuda itu terlihat penuh binar cinta, Felicia takut terhanyut sepertinya. Padahal sejak awal dirinya yang berniat memikat pemuda itu agar terjebak dalam pesonanya. Namun, teori tinggal teori. Praktek tidak semudah bayangan serta rancangan dari yang ia rencanakan. Masya Allah, bukan wow, ralat Zain. Pemuda ini terus tersenyum. Membuat Felicia mati gaya. Entah kemana perginya keberanian dia beberapa hari yang lalu. Iya. Perhatikan dulu, baru ikuti, titah Zain. Kemudian dirinya membaca surah tersebut dengan irama yang mudah diikuti oleh istrinya. 5 kali Felicia mengulang, tetap saja Zain terus mengkoreksinya. Lama-lama gadis itu geram juga. Kok salah terus sih? Protesnya. Bukan salah, tapi belum tepat, kata Zain. Kau sengaja kan? Zain hanya tersenyum menanggapi kemarahan Felicia. Coba sekali lagi, yuk. Kalau kali ini benar, aku ajak jalan-jalan kita makan ketoprak, kata Zain. Mendengar kalimat itu, seketika kedua mata Felicia berbinar. Sudah lama rasanya dia tidak keluar dalam artian refreshing. Apalagi Zain akan mengajaknya naik motor. Mungkin Felicia bisa memohon pada suaminya agar mengizinkannya untuk mengendarai benda tua itu. Felicia merindukan aroma debu dan angin jalanan di malam hari. Felicia berupaya keras agar bacaannya sempurna. Dan, gadis itu mencapainya. Zain benar-benar kagum dengan daya tangkap Felicia yang super cepat itu. Ia yakin jika istrinya ini bisa menghafal Al-Quran dalam waktu yang cepat pula. Zain harap Felicia mau menjadi penghafal sekaligus penjaga Al-Quran. Sodaqallahul Adzim. Masya Allah. Alhamdulillah. Kamu berhasil, Zahra. Aku bangga sekali sama kamu, puji Zain dengan tulus. Ayo, jalan-jalan. Felicia langsung bangkit dan membuka mukenanya. Hal itu menyebabkan Zain refleks menutup matanya. Bagaimana tidak, kalau saat ini Felicia mengenakan pakaian kurang bahan itu lagi. Astagfirullahaladzim.
Zain hanya bisa memalingkan wajahnya sambil mengusap dada. Berharap imannya kuat hingga takdir menentukan nasibnya. Maaf, aku tidak suka pakai baju panjang. Kamarnya panas, jelas Felicia tentang kenapa dirinya berpakaian serba terbatas. Baginya ini biasa, karena Felicia pernah tinggal di luar negeri. Semua perempuan di sana bebas menentukan gaya berpakaian mereka. Tidak ada yang mengaturnya. Zahra, saya minta tolong. Lain kali beri peringatan dulu. Saya kan kaget. Saya mungkin saja bisa menahan diri, tapi syahwat saya. Saya tidak jamin mampu menaklukkannya, tutur Zain tanpa menoleh sedikit pun ke arah istrinya itu. Hingga ia tak melihat bagaimana air muka Felicia saat ini. Gadis itu tertegun mendengar kalimat yang diucapkan oleh Zain. Apa sebahaya itu, efek dari cara berpakaiannya? Pikir Felicia, dengan kening berkerut heran. Maaf ya. Semua ini hanya demi kebaikanmu, Zahra. Aku tidak akan meminta hakku sampai ingatanmu pulih dan kau menerima pernikahan ini, kata Zain lagi. Ia pun keluar kamar. Felicia mengerjap ketika pintu tertutup dan bayangan suaminya telah menghilang. Zain meminta izin pada Umi dan abinya karena akan membawa Felicia keluar rumah. Jangan lama-lama. Angin malam itu tidak baik, pesan Arumi pada putranya yang senyum-senyum tak jelas itu. Lama juga tak apa. Mereka sudah halal. Sudah sana pacaran. Usir Max dengan senyum penuh arti ke arah Arumi. Lagi ditambal, si Umi bobo duluan ya. Arumi melambaikan tangan pada saat meninggalkan suaminya sendiri di rumah tamu. Max kini bagaikan bunga yang layu sebelum berkembang. Sementara itu di pekarangan, Felicia dan Zain tengah berdebat siapa yang akan mengendarai kendaraan roda dua tua tersebut. Oke kalau kamu yakin bisa bawa motor. Tapi ini motor kopling, Zahra. Zain benar-benar kesulitan. Istrinya adalah wanita keras kepala. Cik, si tuan tampan ini belum tahu saja kalau aku itu joki jalanan, batin Felicia. Pada akhirnya, gadis bercadar itu pun menang. Zain harus pasrah berada di boncengan belakang. Pegangan. Hah? Apa? Felicia mulai menyalakan mesinnya dan Wreng. Allahu Akbar. Bab 21. Zain yang terkejut luar biasa pun melingkarkan tangannya pada perut Felicia. Hampir saja ia terjengkang karena ulah istri barbarnya itu. Felicia melajukan kendaraan roda dua itu dengan kencang. Apalagi jalanan desa itu bagus tanpa bolong-bolong. Tidak seperti desa lainnya yang tidak tersentuh dana APBD daerah. Desa ini, banyak warga yang suka menggelontorkan dana pribadi untuk fasilitas dan kepentingan umum, tanpa menunggu maupun mengandalkan perhatian dari pemerintah daerah. Padahal, sebagian besar masyarakat di sana bukan pengusaha yang kaya raya. Mereka kebanyakan hanyalah buruh tani, buruh tambak dan juga pemilik usaha kecil menengah. Akan tetapi kesadaran mereka di atas rata-rata. Felicia berteriak senang. Sudah lama rasanya tidak menjadi joki di atas kuda besi seperti ini. Angin malam ia biarkan menerpa kerudungnya yang panjang. Zain yang berada di belakangnya terlihat tegang. Pelankan laju motornya, teriak Zain. Felicia mengabaikan permohonan pemuda di belakang tubuhnya yang tengah memeluknya dengan erat itu. Gadis itu justru sengaja menaikkan kecepatannya. Allahu Akbar. Zahra. Zain berteriak lagi seraya mendekap semakin erat. Felicia tergelak di balik cadarnya. Tak lama Felicia menghentikan laju kendaraan itu secara mendadak. Kit. Krak.
Bruk. Astagfirullah. Zain menubruk tubuh belakang Felicia cukup kencang. Hingga tangannya tak sengaja memegang dua gundukan di depan. Ustadz sengaja ya? Pekik Felicia yang langsung menepis tangan Zain. Allahu Akbar. Enggak. Demi Allah. Jawabnya panik. Zain pun langsung turun dengan lutut yang bergetar. Kenapa turun? Aku kan berhenti karena mau tanya. Di depan perempatan, jadi kita harus ke arah mana? Cecar Felicia. Dengan kening berkerut melihat ekspresi suaminya yang pucat. Kamu turun, biar aku aja yang bawa motornya. Kenapa? Tinggal bilang aja sih kita belok kemana. Felicia menolak mentah-mentah perintah Zain. Cukup, Zahra. Jantungku bisa copot kalau kamu yang bawa. Sini. Titah Zain lagi tegas. Akhirnya Felicia pindah ke boncengan dengan bibir yang mengerucut. Zain tentu tidak bisa melihatnya. Kali ini benar-benar Zain yang mengendarai motor itu. Sungguh santai sampai bikin Felicia geram. Cepat dikit dong. Berasa kayak siput tahu gak? Protes Felicia. Kamu itu harus menikmati pemandangannya. Walaupun malam tapi desa ini tuh tidak gelap dan menyeramkan. Iya kan? Lihatlah di sisi kanan dan kiri kamu. Itu danau dan yang kelap-kelip itu kunang-kunang, kata Zain. Zain juga mengatakan kalau mereka sebentar lagi akan sampai di alun-alun desa. Di mana di tempat itu biasanya banyak yang berjualan. Felicia yang kesal berniat mengerjai suaminya. Lah teringat pesan sang Abi tadi sebelum mereka pergi. Mas, pacaran itu kayak gini kan ya? Tanya Felicia seraya melingkarkan tangannya ke pinggang Zain, kemudian ia juga menempel dadanya ke punggung pemuda itu. Zain melenguh pelan. Ia merasakan darahnya kembali berdesir apabila kembali bersentuhan dengan Felicia. Pegangannya, jangan kencang-kencang. Aku susah bernapas. Seru Zain. Felicia terkekeh di balik cadarnya. Memang uti rencananya. Dia tahu pemuda yang telah menjadi suami dadakannya ini akan selalu kesulitan bernapas setiap bersentuhan dengannya. Yang kayak gini, mau minta haknya sebagai suami. Lucu sekali, batin Felicia. Padahal dirinya sendiri pun belum tentu lebih berani dari Zain. Tadi aja kamu pegangan sama aku. Ya sekarang gantian dong. Seru Felicia, dengan tawa yang ia tahan. Tadi kan kamu bawanya ngebut. Aku kaget dan takut jatuh. Kalau aku kan pelan. Lepas ya, nanti kita bisa jatuh berdua ini, pinta Zain lagi dengan nada memohon. Memang benar. Seluruh tubuhnya seketika terasa gak bertulang. Bisa-bisanya mereka berdua akan jatuh dari motor kalau begini. Cek. Payah. Ledek Felicia kencang. Zain menghela napasnya lega setelah sang istri melepas pelukannya. Agak lain memang. Di mana-mana, seorang suami akan suka dengan sikap Felicia ketika berada di boncengan tadi. Posisi yang bisa dibilang romantis. Namun, hal itu justru mendatangkan ketegangan tak berkesudahan bagi seorang Zain. Tak lama mereka berdua sampai di alun-alun. Felicia langsung menggandeng tangan Zain setelah pemuda itu memarkirkan motor tuanya. Zain sontak menoleh dan menelan ludahnya ketika sang istri ia ketahui tengah tersenyum padanya. Kenapa sih, dia mancing-mancing terus? Tahukah dia, bahwa aku susah payah mengendalikan cacing Alaska yang ingin menerkamnya? Batin Zain. Kenapa? Gak boleh juga gandeng tangan begini. Felicia melihat Zain yang memasang ekspresi dingin itu dengan sinis. Oh ya sudah.
Felicia pun merajuk dan hendak pergi. Tanpa ia duga, Zain menarik pelan tangannya. Jadi kamu mau begini? Tentu saja. Bukankah, seorang suami itu harus menjaga dan melindungi istrinya? Ketus Felicia yang kadung kesal karena suaminya itu terus menjaga jarak dan menolak sentuhan dengannya. Baiklah, kalau mau kamu begini. Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Zain terkekeh kecil sambil menggenggam tangan Felicia dan mengayunkannya. Nyatanya, Zain sukses membuat gadis itu melongo karena tingkahnya. Kita makan ketoprak di situ. Tunjuk Zain. Felicia mengangguk dan memilih mengikuti langkah semangat suaminya ke sebuah tenda. Zain memesan 1 ketoprak tanpa cabai. Karena pemuda itu memang tidak suka pedas. Sedangkan Felicia memasang dengan super pedas. Sampai wanita itu mengambil sendiri jumlah cabai yang ia inginkan. Zain sempat melarang karena khawatir nanti istrinya itu sakit perut nanti. Astagfirullah, Zahra. Apa kau yakin dengan permintaanmu tadi? Heran Zain dengan menggelengkan kepalanya. Aku biasa makan pedas. Zain tak bisa berkata-kata lagi. Istrinya ini cukup keras kepala. Tak lama pesanan mereka tiba di atas meja. Kemudian Felicia menatap Zain dengan bingung. Pemuda itu bertanya dengan hanya isyarat dari gerakan alisnya. Bagaimana caraku makan dengan cadar ini? Tanah Felicia yang benar-benar bingung. Angkat sedikit bagian bawahnya. Tapi kalau kamu merasa kesulitan, buka saja. Kita pindah ke pojok sana, kata Zain. Seraya memindahkan makanan mereka. Zain memerintahkan Felicia untuk duduk berhadapan dengan dinding. Sehingga ia membelakangi pelanggan lainnya. Benar ini dibuka? Tanya Felicia memastikan. Sebenarnya ia khawatir jika ada antek-anteknya Darren di tempat ini. Ia buka saja. Demi kenyamanan kamu. Lagi pula, tidak ada yang bisa melihat kamu selain aku dengan posisi kita yang begini, jawab Zain memberi keyakinan. Felicia mengangguk dan membuka cadarnya. Zain menyimpannya di dalam saku jaket yang ia kenakan. Mereka berdua mulai makan dengan tenang. Zain menelisik Felicia karena gadis itu makan dengan lahap, tanpa merasa kepedasan sama sekali. Hanya saja, keringat mulai bergulir di kening istrinya. Zain meraih kertas tisu yang berada di depannya. Tak lama kemudian, tisu tersebut telah mendarat dengan lembut di pelipis Felicia. Kemudian menyodorkan es jeruk ke depan bibir istrinya. Minum dulu, kamu pasti kepedasan. Kalau sakit perut bilang, nanti kita beli obat. Felicia meminum es tersebut sampai habis. Hingga Zain memesannya lagi. Felicia hendak request agar jangan terlalu manis, hingga dirinya tanpa sengaja menoleh. Hei, kau lihat perempuan dengan kerudung lebar itu. Wajahnya seperti tidak asing. Mana? Aku tidak melihatnya. Hah, kau ini. Kita harus mengawasi mereka. Selesai makan, Felicia langsung mengajak Zain pulang. Zain dan Felicia nyatanya bukan hanya diawasi tapi juga diikuti. Kendaraan roda 2 di belakang mereka memotong tajam jalur depan. Cekayut. Berhenti kalian.